Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahap kedua dan truk kedua pengangkutan limbah obat expire tahun 2017 sampai tahun 2019 di gudang farmasi Kota Serang, Banten. Yang pertama 1,5 ton sudah lulus kami kirimkan ke PT WPLI. WPLI apa ya? WPLI ya Pak? WPLI, mohon. PT WPLI ya. Ini adalah truk kedua ya. Semoga bisa masuk sebanyak 2 ton atau mungkin bisa lebih, sehingga satu kali lagi angkut maka 5 ton target kami akan terlaksana dengan baik. Sebelumnya mohon maaf pada rekan-rekan kami semua. Hati-hati ya. Ya Allah, maaf ya ayah, demi Allah maaf, mohon maaf, licin. Oh iya betul, ditambah lagi Pak tadi ya. Hati-hati ya. Ya, pengangkatannya memang cukup berat ya. Satu plastik itu kurang lebih 1000 kilo ya. 1000 kilo. Iya, kurang lebih ya. Satu plastik itu berapa kilo, Ah? 40 kilo. Ya. Kurang lebih 40 kiloan itu ya. Satu plastiknya lumayan, jadi sangat berat ya. 35. Oh, 35. Ya. Jadi lumayan berat dan emang lokasinya sedang hujan, sedang gerimis manis. Hati-hati ya. Jadi cukup berbahaya untuk melaksanakan pengangkatan karena memang medannya sangat licin. Mudah-mudahan tahun ke depan ini yang area samping ini bisa diperbaiki, dipelur lah minimal ya, sehingga tidak terlalu cek untuk kami beraktivitas saat menyimpan obat-obat yang expire. Dan mudah-mudahan untuk ke depan obat-obat expire semakin tipis ya, tidak akan sebanyak ini, sehingga kami bisa membuat kondisi yang nyaman dan aman serta terkendali untuk obat-obat yang bagus, sehingga obat-obat tersebut tidak membahayakan ketika dikonsumsi oleh masyarakat Kota Serang. Perlu diketahui oleh masyarakat sekalian bahwa tugas kami atau tugas pokok kami sebagai pengelola obat di gudang farmasi Kota Serang ini adalah untuk menyimpan obat-obat yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di Kota Serang. Nah, kami akan mendistribusikan pada puskesmas untuk melayani masyarakat yang sakit dan berobat ke puskesmas. Untuk itu bagi kami sangatlah tidak layak jika tempat penyimpanan obat Kota Serang ini terkontaminasi oleh obat-obat yang sudah expire. Untuk itu kami sangat memohon waktu kemarin ya
untuk terlaksananya pengangkutan obat-obat expired ini, karena obat-obat expired ini sangat membahayakan baik bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Demikian laporan dari saya. Hati-hati Pak. Ini setelah dari sini akan ada gelombang kedua yang dari bagian atas. Bagian atas itu masih kurang lebih ada 3 ton. Sebenarnya lebih dari 3 ton ya. Yang tahun 2020 dan 2021 kami belum melaksanakan penghapusan aset. Ya. Yang perlu diketahui juga bersama adalah obat, hati-hati obat ini mempunyai 2 sifat ya, yaitu obat pemerintah itu punya 2 sifat, yaitu sebagai aset dan sebagai pertama sebagai aset dan kedua sebagai limbah. Ketika obat expired ini menjadi aset, jumlah dan harga obat yang tertera dan pembeliannya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai bagian dari Dinas Kesehatan untuk mengamankan aset ini dengan baik. Dan ketika menjadi limbah, kami juga harus bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan pemusnahannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kami berharap PTWPL ini bisa menjadi rekan sekerja kami yang bisa dipercaya, yang membantu kami untuk memusnahkan obat-obat expired ini. Ya, mulai dengan sekarang mulai udah dipoto dari tadi Pak. Nih saya foto, siap, lanjut. Indonesia. Keterlaluan ya cewek mantap. Hati-hati Bu, awas kepelintir tangannya. Tak gitu benar. Makanya kalau berat kok bersuara, Berat. Udah penuh. Bu, cukup saya aja, Bu. Aneh. Saya yang jadi korban. Awas. Ya, ini awas hati-hati. Barang yang lumayan berat ya. Jadi, membutuhkan ekstra tenaga. Yang pasti itu harus kami lakukan dengan senang hati dan
ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Kan biasa angkat berat katanya. Iya. Bukan otot doang. Kiri. Tangan kanan sini lihat pegang. Awas. Jebol nih. Awas jebol, Bu. Kembali saya memonitor kembali tentang kerjasama kami dengan WPLI, PT WPLI. Harapan kami PT WPLI bisa menjalankan amanat kementerian untuk melaksanakan pemusnahan obat dengan aman hingga tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Sedikit sekali saya cerita ya. Sewaktu saya bulan Februari tahun 2021 saya mulai mendapat SK penempatan di gudang farmasi ini. Saya melihat betapa itu kecelakaan kecil, ambrol lagi karena terlalu berat ya. Ketika saya barusan penempatan di gudang farmasi, saya berusaha memusnahkan sekian banyak produk obat dengan cara yang sederhana, yaitu dengan membongkar dari kulitnya, lalu obatnya dicairkan dan dipendam ke dalam tanah. Ternyata efeknya lumayan menyakitkan buat kami karena kami harus bekerja ekstra, mengeluarkan obat dengan manual, lalu kami secara tidak langsung menghirup zat yang keluar dari obat tersebut. Bagi saya itu sangat bahaya ya, apalagi kalau obat-obatnya adalah obat-obat yang berjenis narkotika atau yang efeknya toksik, sangat toksik ke otak dan neuro. Itu membuat saya menghentikan kegiatan itu dan membuat saya termenung sesaat bagaimana caranya untuk menyelesaikannya dengan kemampuan saya sendiri. Ternyata saya mengibarkan bendera putih ya. Artinya saya tidak sanggup melakukan itu sendirian, tidak sanggup saya menggerakkan teman-teman saya untuk melakukan pemusnahan itu sendiri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lihat tanahnya nih. Hati-hati ya. Lihatnya lihat. Ada iklan ngaguling. Kerekam. Mana, Bu? Tambahan. Di atas, Pak. Belokin dulu. Berarti belokin ke atas dulu. Jadi putar ke sana. Apa cici elit kumpulnya? Astagfirullahaladzim. Ini Allahu Akbar. Terus, Allahu Akbar. Ini adalah kegiatan selanjutnya untuk mengosongkan gudang farmasi dari obat-obat expire tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang tadi di bagian bawah alhamdulillah sudah terangkut dengan baik. Ini saatnya
pengangkutan dari yang gudang bagian atas. Sebenarnya sudah harus dipindahkan ke bawah, tapi di bawah kami tidak memiliki tempat yang layak untuk penyimpanan obat-obat expired ini, karena amanat dari OPD DLH, LH ya, lingkungan hidup, OPD lingkungan hidup mengatakan bahwa penyimpanan obat-obat expired harus di tempat yang aman dan ternaungi dari iklim panas dan hujan untuk mencegah pencemaran racun yang ditimbulkan oleh obat-obat expired ini. Demikian makanya sebagian dari obat-obat ini masih berada di gudang farmasi. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada pimpinan kami Dinas Kesehatan Kota Serang yang telah mendengarkan permohonan kami dan telah mewujudkan harapan kami untuk melaksanakan pemusnahan obat-obat expired ini. Ya. Perlu diketahui ya, ini adalah lubang bekas atau sisa dari lubang lift ya, lift mini yang kami miliki sebelumnya, dan sudah rusak berat. Kami sudah berusaha memperbaikinya, ternyata tidak berhasil, sehingga dengan sangat berat hati kami melakukan meniadakan lift. Sini sama sini ya. Ini penampakan dari gudang farmasi kami yang dipenuhi oleh obat-obat expired. Ini di sini adalah dari depan sampai ke belakang adalah expired tahun 2019. Terus ini, oh ya, ini masih expired tahun 2019 ya, Januari 19. Ini akan kami angkut ya. Nah, ini yang expired 2020, kami belum bisa melakukan pemusnahannya karena terhambat dari sistem penghapusan aset ya, seperti yang saya katakan pada awal sebelumnya, bahwa obat ini, obat milik pemerintah, mempunyai dua sifat, yaitu sifat pertama adalah sebagai aset negara atau aset daerah ya, dan kedua adalah sebagai limbah ketika dia sudah menjadi obat yang expired. Jika sudah menjadi expired, kami harus melakukan dua tindakan tersebut, yaitu penghapusan aset. Yang pertama penghapusan aset, dan yang kedua pemusnahan limbah. Penghapusan aset ini di pemerintahan Kota Serang, mungkin saya kurang tahu apakah di daerah lain juga sama. Yang pasti yang saya tahu di Kota Serang, pemusnahan aset, penghapusan aset itu dilakukan oleh bagian aset Dinas Kota Serang